Pernahkah kamu merasa ada yang salah dengan hubunganmu? Kamu merasa hampa, terus-menerus meragukan diri sendiri, tapi tidak tahu pasti apa penyebabnya. Padahal, pasanganmu terlihat begitu manis, perhatian, dan disukai semua orang. Hari ini, kita akan membahas sosok perusak hubungan yang diam-diam namun mematikan. Narsistik terselubung atau covert narsisis. Kita akan membedah 7 tanda utama yang selama ini mungkin kamu anggap sebagai bentuk cinta atau sekadar keunikan sifat belaka. Saya berjanji, setelah menonton video ini, kamu akan belajar melihat apa yang sebenarnya tersembunyi di balik topeng pesona mereka. Pernahkah kamu mendapati dirimu meminta maaf, padahal kamu sendiri tidak tahu apa salahmu? Jika iya, simak baik-baik. Video ini mungkin akan mengubah cara pandangmu terhadap hubungan yang kamu jalani. Sebelum kita mulai, mari kita luruskan satu hal. Saat mendengar kata narsistik, yang terbayang biasanya adalah sosok yang sombong, pamer, dan haus pujian terang-terangan. Itu adalah tipe klasik atau narsistik grandios. Namun, ada tipe lain yang jauh lebih licin, narsistik terselubung. Dari luar, mereka tampak rendah hati, kurang percaya diri, bahkan pemalu. Mereka tidak akan berteriak tentang kehebatan mereka. Sebaliknya, mereka akan memanipulasimu dengan sangat halus, hingga mungkin butuh bertahun-tahun bagimu untuk menyadari bahwa kamu terjebak dalam kekerasan emosional. Senjata utama mereka bukanlah agresi, melainkan kepiawaian dalam membuatmu merasa bersalah, merasa berutang budi, dan meragukan kewarasanmu sendiri. Sifat sembunyi-sembunyi inilah yang membuat mereka sangat berbahaya. Kamu seolah sedang melawan musuh tak kasat mata yang telah meyakinkanmu bahwa dialah sahabat terbaikmu. Nah, tanda pertama dan mungkin yang paling menjebak, ini adalah kritik halus, hampir nggak terlihat, yang disamarkan sebagai rasa peduli. Kamu mungkin sering dengar kalimat seperti, aku ngomong gini karena aku sayang kamu, tapi baju ini kayaknya bikin kamu kelihatan agak berisi. Atau, hebat sih kamu berani nyoba, tapi apa kamu yakin bakal sanggup? Aku cuma nggak mau kamu kecewa nantinya. Sekilas, ini terdengar seperti bentuk perhatian, seolah-olah dia peduli dengan penampilan atau ketenangan pikiranmu. Dia cuma ingin yang terbaik buat kamu, kan? Padahal, penyamaran inilah taktik cerdik dari seorang narsistik terselubung. Dia nggak akan menghina kamu secara langsung. Alih-alih begitu, dia justru menanam benih keraguan di dalam batinmu. Setiap komentar yang katanya, demi kebaikanmu, itu sebenarnya adalah tusukan kecil yang perlahan, tapi pasti merusak rasa percaya dirimu. Dan bagian yang paling menyebalkan, kamu bahkan nggak bisa benar-benar marah, karena alasan dia selalu sama. Aku kan cuma mau bantu. Mari kita lihat lebih jauh. Tujuan dari segala perhatian ini sebenarnya bukan untuk membantu Anda menjadi lebih baik, melainkan cara mereka untuk memegang kendali penuh atas hidup Anda. Dengan terus-menerus membuat Anda merasa ada yang salah pada diri sendiri, seorang narsistik terselubung perlahan-lahan membuat Anda bergantung pada penilaiannya. Anda mulai berpikir, dia mengenalku lebih baik daripada aku sendiri. Dia menunjukkan kekuranganku supaya aku bisa berubah. Lama-kelamaan, Anda mulai meminta pendapatnya untuk segala hal. Mulai dari pakaian apa yang harus dipakai, apa yang harus diucapkan, hingga kemana Anda harus bekerja. Tanpa sadar, jati diri Anda mulai memudar dan tergantikan oleh standar mereka. Anda kehilangan kontak dengan keinginan dan intuisi Anda sendiri. Bayangkan Anda adalah sekuntum bunga yang indah, dan dia adalah seorang tukang kebun yang setiap hari berkata, kelopakmu kurang cerah, biar aku pangkas sedikit, batangmu agak miring, biar aku luruskan. Pada akhirnya, dari bunga yang asli itu tidak ada lagi yang tersisa, kecuali versi yang hanya dibentuk agar nyaman bagi sang tukang kebun. Lalu, bagaimana cara membedakan perhatian yang tulus dari manipulasi? Kuncinya ada pada apa yang Anda rasakan setelah berbicara.
Perhatian yang tulus itu menghangatkan, memberikan dukungan, dan membuat Anda merasa lebih percaya diri. Bahkan saat mereka menunjukkan kesalahan Anda sekalipun, Anda tetap merasa diterima dan dihargai. Namun, setelah mengobrol dengan seorang narsistik terselubung, perasaan Anda justru jadi lebih buruk. Muncul rasa cemas yang samar, rasa tidak percaya diri, dan perasaan seolah-olah Anda selalu kurang dalam segala hal. Energi Anda tiba-tiba terkuras. Kegembiraan Anda atas suatu pencapaian atau hal baru seketika pudar hanya karena komentar bijak darinya. Percayalah pada insting Anda. Tubuh dan intuisi adalah detektor kebohongan terbaik. Jika setelah obrolan yang katanya peduli, itu Anda malah ingin bersembunyi dan merasa tidak berharga, itu bukan perhatian. Itu adalah tanda bahaya yang harus Anda waspadai. Ciri yang kedua adalah kemampuannya dalam melakukan agresi pasif. Seorang narsistik terselubung jarang sekali terlibat dalam konflik terbuka. Marah-marah atau berteriak itu bukan gayanya, karena dia harus menjaga citra sebagai orang yang tenang dan bijaksana. Senjata andalannya adalah membuat Anda tertekan melalui aksi bungkam, sindiran, dan sabotase. Misalnya Anda sudah membuat kesepakatan, tapi dia tiba-tiba lupa begitu saja. Atau saat Anda bertanya sesuatu secara langsung, dia justru diam 1000 bahasa, membuat Anda merasa bersalah dan bertanya-tanya apa kesalahan Anda. Inilah yang dikenal sebagai silent treatment. Dia bisa mendiamkan Anda selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Saat Anda mencoba mencari tahu apa yang terjadi, dia hanya akan menjawab singkat, "Enggak apa-apa, semuanya baik-baik saja." Namun, dari seluruh gerak-geriknya, sangat terlihat jelas bahwa kenyataannya tidaklah demikian. Tujuan dari perilaku ini adalah untuk menghukum Anda, tanpa dia harus bertanggung jawab atas sikap agresifnya. Dia membuat Anda menderita, sementara dia tetap berlagak tidak bersalah. Anda pun mulai merasa gelisah, mencoba mengingat kembali setiap ucapan dan tindakan Anda hanya untuk mencari tahu apa yang salah. Anda meminta maaf, menawarkan solusi, dan berusaha membujuknya agar mau bicara. Di titik ini, Anda sepenuhnya berada dalam kendalinya. Dia berhasil mengontrol emosi Anda tanpa perlu melakukan apapun. Contoh lain dari agresi pasif adalah pujian yang bermakna ganda. Misalnya, "Kamu kelihatan segar banget hari ini. Nggak kelihatan kalau lagi capek." Atau, "Untuk ukuran level kamu, hasil kerja ini sudah sangat bagus." Kedengarannya seperti pujian, tapi entah kenapa rasanya tetap tidak enak di hati. Ini adalah cara halus untuk menyakiti Anda, tanpa harus berkonfrontasi secara langsung. Menghadapi perilaku pasif-agresif setiap hari, itu rasanya seperti berjalan di atas ladang ranjau. Kita tidak pernah tahu langkah mana yang bakal memicu aksi diam atau sikap dingin yang tiba-tiba. Rasanya tegang terus, selalu berusaha menebak reaksinya, dan takut salah bicara sedikit saja. Ini benar-benar menguras energi. Mental kita dipaksa untuk terus siaga tanpa henti. Lama-lama, kita kehilangan kebebasan untuk bersikap spontan karena setiap hal yang kita lakukan selalu dibayangi rasa takut. Nanti dia mikir apa ya? Atau gimana kalau dia tersinggung? Kalau kamu merasa sudah tidak bisa lagi rileks dan jadi diri sendiri, atau harus terus-menerus menganalisis suasana hati pasangan lewat kode-kode kecil, itu adalah tanda bahaya. Hubungan yang sehat itu dibangun lewat obrolan yang jujur dan terbuka, bukan lewat teka-teki atau dipaksa menebak isi pikiran orang lain. Ciri ketiga, dan ini adalah level yang lebih berat, gaslighting yang sangat halus. Gaslighting adalah bentuk kekerasan psikologis yang tujuannya membuat Anda meragukan realitas, ingatan, bahkan kewarasan Anda sendiri. Seorang narsistik terselubung adalah ahlinya dalam hal ini. Dia akan menyangkal fakta yang sudah jelas dengan begitu tenang dan meyakinkan, sampai Anda benar-benar mulai meragukan diri sendiri.
Kalimat andalannya adalah, aku nggak pernah ngomong gitu. Atau, itu cuma perasaanmu saja. Atau, kamu terlalu berlebihan, kamu itu terlalu sensitif. Dia akan memutarbalikkan fakta sedemikian rupa hingga akhirnya Anda, si korban, justru berakhir meminta maaf kepada dia, sang pelaku. Coba kita ambil satu contoh nyata. Kamu ingat betul dia janji mau bantu kamu pindahan hari Sabtu nanti. Tapi begitu hari Sabtunya tiba, dia malah menghilang tanpa kabar. Pas kamu tanya soal itu, dia bakal menatap kamu dengan muka heran seolah tanpa dosa, lalu bilang, "Loh, kita nggak pernah janjian kayak gitu. Kamu salah ingat kali. Kan aku sudah bilang kalau hari ini aku sibuk." Dia mengatakannya dengan sangat meyakinkan, sampai-sampai muncul pikiran di kepala kamu. Apa iya aku yang salah paham? Apa jangan-jangan itu cuma imajinasiku saja? Setelah kejadian seperti ini berulang kali, kamu mulai tidak percaya lagi pada ingatanmu sendiri. Kamu mulai merasa ada yang salah dengan dirimu. Kamu merasa jadi orang yang tidak teliti, pelupa, atau bahkan dianggap histeris. Itulah tujuan utama dari gaslighting, menghancurkan rasa percaya dirimu supaya kamu lebih mudah dikendalikan. Dampak jangka panjang dari gaslighting itu sangat mengerikan. Perlahan, seseorang akan kehilangan pegangan pada realita. Kamu tidak lagi percaya pada perasaan, pikiran, bahkan ingatanmu sendiri. Seluruh hidupmu mulai bergantung sepenuhnya pada kenyataan yang didiktekan oleh si manipulator. Hal ini memicu kecemasan kronis, depresi, hingga hancurnya harga diri secara total. Jika kamu sering bertanya-tanya, apa aku sudah gila? Jika kamu mulai meragukan apa yang kamu lihat dan dengar sendiri, atau jika dalam setiap perdebatan kamu selalu dianggap salah, hanya mengada-ada, atau terlalu berlebihan, berhentilah sejenak. Kamu tidak sedang hilang akal. Seseorang sedang sengaja dan perlahan-lahan membuatmu merasa gila. Ini adalah salah satu tanda kekerasan emosional yang paling nyata dan paling berbahaya. Ciri yang keempat adalah hobi bermain peran sebagai korban atau sering disebut playing victim. Kedengarannya aneh, bukan? Seseorang yang merasa dirinya adalah pusat semesta, justru selalu memposisikan dirinya sebagai korban keadaan. Namun bagi narsistik terselubung, ini adalah senjata manipulasi yang paling ampuh. Dalam situasi sesulit apapun, dia tidak akan pernah merasa bersalah. Baginya, selalu ada pihak lain yang bisa disalahkan. Entah itu atasan yang galak, rekan kerja yang iri, orang tua yang tidak pengertian, cuaca yang buruk, dan tentu saja, seringkali yang disalahkan adalah Anda. Dia terlambat datang bukan karena sengaja berangkat mepet, tapi alasannya. Macetnya luar biasa parah, seolah-olah seluruh kota sedang berkonspirasi untuk menghambatku. Dia tidak menepati janji bukan karena lupa, melainkan karena hariku hari ini sangat berat. Seharusnya kamu bisa lebih mengerti posisiku. Sikap merasa jadi korban ini memberinya banyak keuntungan sekaligus. Pertama, dia bisa lepas tangan dari segala tanggung jawab atas perbuatannya. Karena merasa sebagai korban, dia seolah tak tersentuh. Mana mungkin kita tegah, memarahi, atau mengkritik orang yang terlihat sedang menderita. Kedua, dia sengaja memancing rasa empati dan belas kasihanmu. Bukannya menuntut keadilan, kamu malah sibuk menenangkan dan membela dirinya. Dia yang menyakitimu, tapi 5 menit kemudian, kamu justru mengelus pundaknya dan berkata, "Kasihan ya, berat sekali bebanmu." Ini adalah taktik pertukaran peran yang sangat cerdik. Si pelaku mendadak jadi korban, dan korban yang sebenarnya malah jadi penenang. Ketiga, posisi ini memberinya celah untuk terus-menerus menuntut perhatian, kasih sayang, dan perlakuan istimewa dari orang-orang di sekitarnya. Coba perhatikan, seberapa sering pasangan Anda mengeluh tentang hidupnya. Seberapa sering dia bercerita tentang betapa tidak adilnya orang lain terhadapnya, bagaimana dia tidak dihargai atau dikhianati. Memang,
Setiap orang pasti punya masalah, tapi bagi seorang covert narcissist, narasi seperti ini adalah latar belakang permanen dalam hidup mereka. Di mata mereka, dunia selalu tidak adil kepada sosoknya yang begitu sensitif, rapuh, dan merasa diri jenius. Jika Anda mulai melihat pola ini, berhati-hatilah. Hubungan di mana satu pihak terus-menerus menjadi korban dan pihak lainnya harus menjadi penyelamat adalah hubungan kodependen yang tidak sehat. Anda perlahan-lahan hanya akan menjadi donor emosional bagi seseorang yang tidak akan pernah mau mengakui kesalahan atau bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Anda akan menguras seluruh energi Anda tanpa mendapatkan apa-apa, selain tumpukan keluhan baru dan drama tentang betapa kejamnya dunia ini kepada mereka. Ciri kelima adalah kurangnya empati yang disamarkan sebagai sifat hipersensitif. Ini adalah trik yang sangat licik. Seorang narsistik terselubung bisa memberikan kesan bahwa dia adalah orang yang sangat peka dan rapuh. Dia mungkin menangis saat menonton film atau berbicara dengan penuh perasaan tentang penderitaan hewan dan ketidakadilan dunia. Dia terlihat begitu tulus dan penuh empati. Namun, ada satu hal yang perlu Anda sadari. Semua sensitivitas itu hanya ditujukan untuk hal-hal abstrak atau untuk dirinya sendiri. Dia sangat peka terhadap kritik, merasa tersinggung jika kurang diperhatikan, atau dalam situasi apapun yang bisa melukai egonya. Tapi, saat menghadapi perasaan dan masalah nyata yang Anda alami, tiba-tiba saja semua rasa sensitifnya itu hilang entah kemana. Begini contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan Anda baru saja melewati hari yang sangat berat di kantor. Atasan memarahi Anda secara tidak adil, dan Anda pulang ke rumah sambil menangis, ingin mencurahkan segala kesedihan Anda. Apa yang akan dilakukan seorang narsisis terselubung? Bukannya memeluk atau mendengarkan, dia justru akan membelokkan pembicaraan ke dirinya sendiri. Misalnya, itu belum seberapa, hari saya jauh lebih buruk. Atau, dia akan meremehkan perasaan Anda dengan berkata, masa masalah sepele begitu saja ditangisi. Bahkan dia bisa berbalik menyalahkan Anda. Itu salahmu sendiri, harusnya kamu tidak bersikap begitu. Dia tidak mampu benar-benar memahami emosi Anda, karena dalam dunianya, hanya perasaannya sendirilah yang nyata. Bagi dia, penderitaan Anda hanyalah gangguan yang mencuri perhatian dari dirinya. Bagaimana cara mengenali sensitivitas palsu ini? Cobalah lakukan tes sederhana. Lain kali, saat Anda benar-benar membutuhkan dukungan emosional, perhatikanlah baik-baik reaksi pasangan Anda. Apakah dia sungguh-sungguh berusaha memahami dan menenangkan Anda? Ataukah dia justru cepat merasa bosan, mulai menguap, asik sendiri dengan ponselnya, atau bahkan lebih parah lagi, malah balik menceritakan masalahnya sendiri yang dianggap jauh lebih berat? Empati yang sesungguhnya adalah kemampuan untuk sejenak mengesampingkan ego dan fokus sepenuhnya pada orang lain. Seorang narsisis tidak memiliki kemampuan ini. Kerapuhan yang mereka tunjukkan hanyalah alat untuk mencari perhatian dan rasa kasihan. Jangan biarkan topeng ini menipu Anda. Ketidakmampuan mereka untuk berempati pada perasaan Anda adalah sebuah red flag besar yang harus Anda waspadai. Tanda keenam adalah upaya meremehkan pencapaian Anda secara halus namun sistematis. Seorang narsistik terselubung tidak akan sanggup melihat Anda menjadi pusat perhatian. Kesuksesan, kegembiraan, hingga bakat yang Anda miliki, semuanya dianggap sebagai ancaman bagi egonya yang rapuh. Itulah sebabnya mereka akan melakukan segala cara untuk mengecilkan arti kemenangan Anda. Namun, mereka tidak akan melakukannya secara langsung. Mereka tidak akan berkata, pencapaianmu itu tidak ada apa-apanya. Mereka menggunakan teknik yang jauh lebih halus. Misalnya, saat Anda dengan penuh semangat bercerita bahwa Anda baru saja naik jabatan, bukannya ikut senang, mereka justru menanggapi dengan wajah dingin dan berkata, "Ya, selamat ya.
Tapi sekarang kamu pasti bakal pulang larut malam terus, kan? Atau mungkin bertanya, memangnya gajinya naik seberapa besar? Mereka akan selalu menemukan celah untuk merusak kebahagiaan yang sedang Anda rasakan. Tujuan dari sikap meremehkan ini sebenarnya sederhana, untuk merampas kebahagiaanmu dan membuatmu merasa bahwa prestasimu itu tidak ada artinya. Ini adalah cara dia untuk tetap memegang kendali dan mendominasi hubungan kalian. Sebab, jika kamu sukses dan percaya diri, kamu tidak akan lagi bergantung padanya. Dan bagi seorang narsistik, hal itu sangat tidak bisa diterima. Dia mungkin sengaja lupa mengucapkan selamat atas momen penting dalam hidupmu. Atau dia akan membandingkan pencapaianmu dengan orang lain yang dianggapnya lebih hebat. Dia bisa saja bilang, ya bagus sih. Tapi lihat tuh, anak teman ibu umur 25 saja sudah jadi kepala cabang. Dengan segala cara, dia berusaha memadamkan semangatmu dan menarikmu kembali ke tempatmu yang semula, yaitu terus berada di bawah bayang-bayangnya. Itulah sebabnya, setelah mendengar ucapan selamat darinya, bukannya merasa bangga, kamu justru akan merasa hampa dan tidak berdaya. Sikap meremehkan ini tidak hanya menyasar pencapaian besar, tapi juga hal-hal kecil dalam hidupmu. Mulai dari hobi baru, selera humor, lingkungan pertemanan, hingga selera musikmu. Dia akan terus melontarkan sindiran halus yang perlahan-lahan mengikis rasa percaya dirimu dan membuatmu merasa apa yang kamu sukai itu tidak ada harganya. Jika kamu mulai merasa enggan berbagi kebahagiaan karena sudah tahu dia akan meletuskannya seperti balon, ini adalah tanda bahaya yang serius. Dalam hubungan yang sehat, pasangan akan tulus ikut bahagia atas keberhasilan satu sama lain. Mereka adalah tim pendukung nomor satu. Namun, dalam hubungan dengan seorang covert narsisis, kamu akan selalu merasa seperti sedang bertanding melawan pesaing tak kasat mata yang tidak akan pernah membiarkanmu menang. Dan akhirnya, ciri ketujuh yang sekaligus menjadi penutup, yaitu upaya mereka untuk menciptakan rasa utang budi dan rasa bersalah yang terus-menerus. Sosok narsistik terselubung ini sangat suka memberi bantuan yang sebenarnya tidak pernah Anda minta. Dia mungkin memberi Anda hadiah mewah, tapi ujung-ujungnya akan selalu diungkit. Dia bisa saja menolong Anda, tapi kemudian menjadikannya senjata untuk menekan Anda saat terjadi perdebatan. Kalimat favoritnya adalah, "Setelah semua yang aku lakukan untukmu." Kalimat ini adalah kunci dari sangkar tempat dia mengurung Anda. Ucapan itu seketika membuat Anda tak berdaya dan merasa menjadi orang yang tidak tahu terima kasih. Bagaimana mungkin Anda bisa marah pada seseorang yang sudah melakukan begitu banyak untuk Anda? Dan bagaimana mungkin Anda tega menolak keinginannya? Kebaikan yang dia berikan sebenarnya hanyalah investasi untuk mengendalikanmu di masa depan. Dia sedang membeli kesetiaan dan membungkam suaramu. Akhirnya, kamu terjebak dalam dilema. Di satu sisi, kamu merasa ada yang tidak beres dalam hubungan ini. Tapi di sisi lain, kamu terus dihantui rasa bersalah dan merasa berutang budi. Kamu mulai berpikir, mana mungkin aku meninggalkannya? Dia begitu mencintaiku dan sudah melakukan banyak hal untukku. Manipulasi ini sangat efektif karena menyerang nilai kemanusiaanmu yang paling mendasar, yaitu rasa tahu, terima kasih, dan keadilan. Tapi ingatlah, kebaikan yang tulus itu tanpa pamrih. Kebaikan sejati tidak pernah menuntut imbalan atau menyodorkan tagihan di kemudian hari. Jika setiap perbuatan baik pasanganmu ujung-ujungnya digunakan sebagai senjata untuk menyerangmu, itu bukan cinta. Itu adalah pemerasan emosional. Hanya cara lain untuk terus mengekangmu agar tetap dalam kendalinya. Itulah 7 ciri pengidap narsistik tersembunyi atau covert narcissist. Mulai dari kritik halus berkedok perhatian, agresi pasif, gaslighting, selalu merasa jadi korban, kurangnya empati, sikap meremehkan, hingga sengaja menciptakan rasa berutang budi. Penting untuk dipahami bahwa ini bukan sekadar kejadian sesaat atau kebetulan.
Ini adalah sebuah pola perilaku sistematis yang terus berulang dan perlahan-lahan menghancurkan jati diri Anda. Pesan terpenting yang harus Anda bawa dari video ini adalah percayalah pada perasaan Anda sendiri. Jika Anda terus-menerus merasa tidak nyaman saat berada di dekat seseorang, merasa lelah secara emosional, merasa bersalah, atau kehilangan kepercayaan diri, meskipun Anda tidak bisa menjelaskannya secara logika, tetaplah percaya pada intuisi Anda. Intuisi Anda tidak pernah berbohong. Mampu mengenali sosok narsistik tersembunyi adalah langkah pertama dan yang paling krusial untuk mulai pulih dan menemukan kembali diri Anda yang sebenarnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika pembahasan ini bermanfaat, silakan tekan tombol suka dan berlangganan di kanal ini agar Anda tidak ketinggalan materi edukatif lainnya. Sekarang, saya ingin mendengar pendapat Anda. Apakah Anda pernah menghadapi perilaku seperti ini? Dari ketujuh ciri tadi, mana yang menurut Anda paling sering ditemui? Bagikan cerita Anda di kolom komentar. Pengalaman Anda mungkin bisa menjadi penguat bagi orang lain yang saat ini sedang meragukan diri mereka sendiri.